Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bisa dapat menghantar kita masuk di dalam tahapan baru di tahun ini. Hari ini menjadi hari yang pertama di dalam bulan yang baru, ataukah ini bulan penghujung di tahun 2024. Namun saya sekali lagi ingin tegaskan bahwa Tuhan yang kita percaya, yang menolong kita ada sampai detik hari ini. Kita hari ini akan belajar beberapa bagian kebenaran firman Allah, dan karenanya saya memberikan topik cara menyikapi tantangan dunia. Cara menyikapi tantangan dunia. Situasi dunia saat ini kita kenal dengan ada banyak tantangan, baik dari segi moral, spiritual, sosial. Secara tanpa sadar kita sedang terus menghadapi tantangan itu. Tetapi selaku orang yang percaya, tentu kita dipanggil untuk tidak bisa berlari menghadapi situasi itu. Orang percaya ditantang atau dipanggil untuk harus bersedia menghadapi situasi dunia dengan iman, dengan pengharapan, dan kasih yang berakar kepada firman Allah. Jadi kita tidak bisa menghadapi situasi dunia dengan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita senantiasa menghadapi situasi dunia dengan tetap berakar di dalam firman Allah. Karena firman Allah yang kemudian memberikan kepada kita daya tahan, firman Allah yang memberikan kepada kita energi, untuk bagaimana kita terus berjalan walaupun kadang kita bisa jatuh dan bangun. Tapi sikap kita dalam menghadapi tantangan dunia ini penting. Kalau saya yang pertama, kita hadapi tantangan yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai moral. Tantangan dunia kita hari-hari ini berkaitan dengan nilai-nilai moral, tentu bukan menjadi hal yang sulit kita temukan. Kita bicara dalam dunia atau di dalam masyarakat kita hari-hari ini, semakin orang menjauhi nilai-nilai firman Allah. Orang lebih cenderung dengan logika, orang lebih cenderung dengan pengalaman, orang lebih cenderung dengan kekuatan, dan bahkan orang lebih cenderung dengan segala sesuatu yang berasal dari dirinya. Dengan demikian maka muncul ada yang kita kenal dengan individualisme. Orang lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Orang tidak lagi pusing dengan kiri dan kanan. Orang sudah tidak lagi mempedulikannya. Yang ada di pikiran bagaimana materialisme itu bisa menjadi bagiannya. Sehingga tantangan bagi kita selaku orang yang percaya di hari-hari ini, ada juga istilah-istilah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa pungkiri karena kita sedang hidup di dunia ini. Saya juga ingin mengatakan itu hal yang benar. Tapi ini tantangan kita bagi orang-orang yang percaya menghadapi bagaimana dunia kita sedang kehilangan nilai-nilai moral. Orang begitu bangga dengan melakukan hal yang secara individu menguntungkan diri walau merugikan kebanyakan orang. Individualisme menjadi hal yang saya lihat begitu nyata di dunia kita hari-hari ini. Sehingga apa yang tadi saya katakan, dunia kita hari-hari ini tantangannya kehilangan nilai moral. Kita bersyukur kalau kesempatan di mana kita ada hari ini, kesempatan di mana kita masih boleh ada dalam gereja, kesempatan di mana kita masih ada dalam sebuah komunitas. Maka komunitas-komunitas yang kita bangun adalah komunitas-komunitas yang menggiring kita untuk selalu memperhatikan nilai-nilai moral. Artinya nilai-nilai moral itu penting
Karena sekalipun mungkin bagi dunia kita hari-hari ini, apa yang tadi saya katakan bahwa sudah kehilangan nilai-nilai moral. Sehingga yang terlihat muncul adanya berbagai macam, kalau saya bisa katakan, kehilangan keadilan sosial, korupsi, ada yang kita kenal dengan namanya pertentangan kiri dan kanan, tidak akur satu sama lain, bahkan tidak mau peduli satu dengan yang lain. Itu merosotnya nilai-nilai moral. Sehingga firman Allah memberikan kepada kita jawaban, dan apa yang tadi saya sampaikan, akar dari semuanya, kita harus begitu melekat dengan firman Allah. Karena kalau saudara melekat dengan firman Allah, sekali lagi saya garis bawahi, kita berjalan kadang kita jatuh. Kita berjalan kadang kita mungkin terhimpit dengan situasi. Tapi ketika kita kuat dengan firman Allah, maka firman Allah akan terus mendorong kita dan tidak akan bisa menyerah dengan mudah. Nah, firman Allah memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang pasti, karena prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang akan mendorong kita, yang akan mengangkat kita untuk terus pegang dan tidak melepaskannya. Dalam firman Allah, Mazmur 119 itu ayat yang sangat kita ingat baik-baik, ayat yang 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau berjalan di dalam terang, maka kita tidak bisa berjalan dengan yang lain, kecuali kita berjalan dengan firman Allah, karena firman Allah menjadi terang. Sisi yang lain, nilai-nilai moral yang kemudian kehilangan di zaman ini membuat orang sudah tidak lagi peduli dengan yang namanya keteladanan. Orang tidak lagi pusing dengan namanya tentang sesuatu yang penting diwariskan. Saya mau kita ingat kembali, karena Alkitab memberikan banyak pesan. Petrus dalam pertama Petrus pasal 2, dalam catatan firman Allah di sana, ternyata ada juga tantangan yang dihadapi oleh akibat adanya guru dan nabi palsu. Dalam pasal yang kedua, pertama Petrus itu menyampaikan bahwa orang dengan individualismenya memungkinkan mereka merasa bahwa yang penting mereka diuntungkan. Makanya segala pengajaran guru dan guru palsu, mereka tidak mau pusing lagi dengan hal-hal yang penting terkait dengan kehidupan yang secara moral itu ditekankan. Karena itu, maka pesan dalam pertama Petrus pasal 2 nanti saudara akan baca sendiri, tapi mengingatkan kepada kita agar supaya orang percaya dipanggil untuk hidup dengan membangun prinsip-prinsip yang kemudian kita pegang, sehingga ada keteladanan yang bisa dapat kita tampilkan dalam kehidupan, dalam pribadi, dalam gaya kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita. Keteladanan itu ditunjukkan sebagai bagian untuk mewariskan kepada setiap orang yang masih hidup jauh dari Tuhan. Sekali lagi, tantangan kita hari-hari ini adalah bahwa adanya kehilangan nilai-nilai moral. Tantangan yang kedua, bahwa kadang justru ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan. Tantangan kedua ini kadangkala tanpa sadar itu mengikuti kita, saudara. Apakah saudara tidak rasakannya? Tapi bagi saya, kita juga cukup merasakan. Bagaimana apa yang terjadi dengan 2, 3, 4 tahun tentang kita secara pribadi. Bagaimana tentang anak-anak kita. Setelah itu kita bicara bagaimana dengan mereka di kemudian hari. Ini saya katakan bahwa ini tantangan dari ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan. Namun saya tidak akan panjang dan lebar di sini, tapi
kalau kita bicara dalam konteks lingkungan yang kecil, itu yang tadi saya gambarkan. Tapi dalam konteks lingkungan yang lebih besar, kita mungkin akan mengatakan, tetapi bagaimana dengan keadaan dunia kita? Ada istilah mulai perubahan iklim, cuaca mulai berubah. Orang mengatakan kalau dulu kita masih membedakan mana musim barat, mana musim timur. Kita masih membedakan. Sekarang barat dan timur hampir sulit kita bedakan. Di sisi yang lain adanya namanya krisis ekonomi yang secara global, kemudian isu-isu terus berkembang, belum lagi dengan krisis keamanan dunia secara global yang kemudian ikut terus ada di sana. Peperangan beberapa tempat yang kita kenal ada di Timur Tengah mulai muncul, dan ada isu-isu lain yang terus berkembang tentang peperangan. Yang kemudian ada beberapa negara menaikkan tentang APBN, tentang anggaran pertahanan mereka, artinya meningkatkan bagaimana kualitas alat-alat peperangan mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mungkin kemudian orang menganalisa bagaimana jadinya dengan keadaan dunia. Karena kalau kemudian kita perhatikan secara teknologi, maka akan memberikan gambaran peperangan dunia sekarang ini dalam dunia militer tidak lagi berhadapan muka dengan muka, berhadapan dengan teknologi. Jadi peperangan untuk melawan satu negara tidak perlu harus pergi ke satu negara. Dari sini mereka bisa setting bagaimana mereka bisa menembak dan melemparkan bom. Bagaimana dengan keadaan itu? Ini isu-isu yang sedang terus berkembang dan memunculkan ketakutan yang bisa terjadi. Lah kalau begitu bagaimana dengan keadaan kita? Satu sisi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita juga tidak tahu waktu masa hidup kita sampai di mana. Apakah yang akan terjadi di ke depan kalau situasi yang sulit ini terjadi dan kita alami? Kita mungkin memiliki pengalaman di 2 tahun yang lalu yang kita kenal dengan namanya krisis kesehatan dunia, yaitu pandemi. Pandemi membuat semua keadaan menjadi berubah. Budaya, pergaulan, cara bicara, cara bertamu, cara menyapa, semua menjadi berubah. Tapi bersyukur pandemi selesai dan semua cara itu kembali kepada tatanan hidup yang normal. Tapi mengingatkan kita, andaikan sekali waktu karena ada yang kemudian memprediksi krisis kesehatan dunia akan lebih sadis daripada pandemi. Artinya lebih lagi dari pandemi. Lalu bagaimana dengan itu? Dan itu kadang-kala memunculkan ketakutan-ketakutan. Tapi sekali lagi orang percaya dipelihara Tuhan. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Allah berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa ini terjadi? Dikatakan memelihara hati dan pikiran. Karena ketakutan selalu lahir dari 2 proses ini. Hati dan pikiran mempengaruhi seluruh pergerakan kita. Hati dan pikiran menghambat apa yang bisa kita kerjakan kalau 2 hal ini terganggu dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian menjadi orang percaya perlu memberikan kabar, membawa kabar kepada orang lain bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Kepada dunia yang penuh dengan ketakutan, kita menyampaikan bahwa Allah sumber pengharapan. Kalau informasi yang kita dengar, kalau berita yang kita dengar menakutkan, tapi ingin saya sampaikan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Dia memenuhi
segala hal dalam kehidupan kita. Sehingga dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Jadi firman Allah, sekali lagi saya ulangi, selalu kembali kepada firman Allah. Karena hanya oleh firman Allah yang memungkinkan kita bisa dapat dengan tenang menghadapi keadaan dunia di masa depan, yang bisa memungkinkan ada rasa takut dan ada bahkan kita bicara tentang ketidakpastian untuk masa depan. Tapi firman Allah selalu memberikan kepada kita jaminan bahwa ada masa depan orang-orang percaya. Kita lihat pada bagian yang berikut, tantangan. Tantangan berikut yang kita hadapi adalah ketidakadilan sosial dan perpecahan. Ketidakadilan sosial dan perpecahan sedang juga terus bergerak. Apa yang tadi saya sedikit sentil terkait dengan keadaan dunia hari-hari ini, yaitu bahwa diskriminasi atau konflik atau peperangan itu sedang terus terjadi. Muncul juga yang namanya pemecah belah di kalangan masyarakat. Kita baru lewati pemilu kada, dan menjelang pemilu kada, kalau saudara ikuti tren media, bagaimana satu menjatuhkan satu, bagaimana ada figur yang satu mereka cari-cari data di mana kelebihan mereka upload di media, untuk apa? Menjatuhkan. Situasi dunia yang kemudian akibat ketidakadilan sosial dan perpecahan, maka situasi dunia ini menjadi semakin sulit sebenarnya. Nah, kita bersyukur karena gereja Tuhan ada, sekalipun angka jumlah populasi khusus di Indonesia tidak berbanding di mana populasi penduduk orang percaya dan tidak orang percaya lebih sedikit. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita bersyukur karena masih ada gereja Tuhan yang olehnya orang masih bisa melihat bagaimana figur orang-orang percaya, bagaimana anak-anak Tuhan masih mendeklarasikan tentang yang namanya keadilan, tentang namanya kedamaian, tentang namanya ketenangan, tentang bagaimana keharmonisan, tentang bagaimana sosialitas manusia atau keadilan manusia satu dengan yang lain itu dipertontonkan di tengah adanya berbagai perpecahan-perpecahan yang terjadi akibat saudara adanya rasa ego. Tapi saya bersyukur dan kita patut bersyukur karena gereja Tuhan ada untuk apa? Menjadi terang bagi dunia. Firman Allah juga mengatakan begini saudaraku. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-28 itu menjelaskan buat saya dan saudara. Untuk apa saudara? Agar meningkatkan kesetaraan dalam Kristus saudara. Jadi kalau kita bicara ini, maka kita akan bicara bahwa orang percaya menjadi agen perubahan dunia saudara. Pembawa damai. Kita tidak bisa mengharapkan dunia. Kita bicara tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Punya tugas utama bagaimana menjaga kedamaian dunia. Tapi toh dalam pengalaman mereka juga tidak punya kemampuan mutlak agar dunia kita tetap aman tanpa ada peperangan. Selalu saja ada peperangan. Kita mungkin mengatakan, di mana peran PBB? Sekali lagi, mereka terbatas. Dan orang percaya hadir untuk menjadi tiang-tiang perdamaian dunia. Dengan apa saudara? Karena doa kita saudara. Amin. Karena doa kita. Nah, yang berikut ini menarik saya harus sampaikan juga. Tantangan kita yang berikut adalah tantangan teknologi dan media sosial. Dari awal sudah sedikit saya sampaikan tadi. Tetapi begini, teknologi dan media sosial menawarkan manfaat yang besar. Tetapi juga membawa tantangan sebab teknologi dan media bisa memunculkan yang namanya hoax, kecanduan digital, dan bahkan bisa jadi hubungan
keharmonisan satu dengan yang lain mulai ada gap. Kenapa ada gap? Karena contoh saja, ada di 2 atau 3 bulan yang lalu, waktu saya jalan dengan mobil seorang hamba Tuhan dari Surabaya, dia bertanya begini, kira-kira ibadah raya pagi di Maluku ini seperti apa? Apakah masih seperti pada waktu COVID? Ataukah sudah melampaui masa seperti COVID? Saya mengatakan bahwa kalau kami di Ambon, angka partisipasi orang datang beribadah pada Minggu Raya itu jauh lebih tinggi daripada masa COVID. Dia mengatakan, kami di Jawa di beberapa tempat masih kesulitan. Dan kesulitan terbesar karena mereka sudah menjadi nyaman dari melewati masa COVID. Jadi sudah nyaman waktu COVID ibadah cuma di rumah. Maka setelah COVID selesai mereka lebih nyaman ibadah di rumah. Lewat apa? Mereka ikuti lewat media. Nah, sadar atau tidak, teknologi satu sisi menolong kita di situasi-situasi tertentu untuk apa? Supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Tapi juga terhubung dengan komunitas. Tapi setelah melewati pandemi, teknologi muncul dengan berbagai aplikasi yang kemudian orang percaya menggunakan itu supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan pelayanan. Tapi itu ternyata teknologi justru membuat ada gap. Orang merasa nyaman di rumah, tidak mau datang dalam persekutuan. Padahal persekutuan itu adalah bagian dari bagaimana membangun komunitas. Sehingga terjalin hubungan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak pernah ada, lalu ada istilah lagi, yang dekat menjadi jauh, yang jauh terasa apa? Terasa dekat. Teknologi. Memang kita tidak mempersalahkan teknologi, karena teknologi adalah sarana yang menolong. Sekali lagi, orientasi kita teknologi menolong kita untuk memaksimalkan pelayanan. Tetapi berhati-hati, karena ketika kita tidak dapat memaksimalkan teknologi dengan baik, memungkinkan ada istilah kecanduan teknologi, kecanduan digital, yang akhirnya apa? Masing-masing dengan hidup mereka sendiri. Anak-anak tidak mau lagi keluar dari kamar. Kalau mereka duduk di satu sudut rumah, di situ kenyamanan mereka, tidak lagi mau membangun komunikasi. Artinya keintiman hubungan satu dengan yang lain menjadi berpengaruh di sana. Jadi sadar atau tidak, tetapi teknologi dan media sosial ini bisa menjadi ancaman. Dan bisa jadi media sosial dijadikan sebagai sarana untuk bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Tapi orang percaya, sekali lagi, teknologi harus bisa dapat dikelola dengan bijaksana, sehingga teknologi tidak justru menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi tidak menjauhkan kita dari komunitas, juga tidak menjauhkan dari lingkungan kekeluargaan, karena kita ini satu keluarga. Amin. Nah, tidak menjauhkan kita dari kehidupan kekeluargaan yang terbangun dalam sebuah komunitas. Sehingga dengan demikian orang-orang percaya harus bisa melakukan segala sesuatu dengan tujuan agar supaya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, persekutuan itu tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Semalam sudah tadi saya sampaikan bahwa kita dalam komunitas ini tujuannya supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling mendorong, supaya kita saling memotivasi satu dengan yang lain. Agar apa, saudara? Agar dengan demikian maka yang lemah kita bisa beri mereka kekuatan. Yang susah kita bisa dorong dia.
yang jatuh kita bisa belajar angkat dia. Jadi hubungan persekutuan kita yang dibangun dengan cara yang lebih intim agar supaya tujuan ini bisa tercapai. Itu kita tidak merasa sendiri. Nah, bagaimana kalau contoh hari-hari ini dan kita semua aktivitas di rumah kita masing-masing dan tidak peduli satu dengan yang lain. Seperti beberapa negara Eropa, mereka tidak peduli tetangga, mereka tidak peduli orang yang ada di sana sini. Mereka jalan sendiri. Dan saya pada waktu kami baru datang di tempat ini, kami cukup merasakan yaitu bahwa di lingkungan di mana kami berada ini, lingkungan yang ya hampir tidak mau tahu lingkungan orang baru atau orang lama, tidak mau tahu saudara. Nah, jadi kita merasa, seperti apa? Nah, dalam persekutuan kita seperti ini, baru kita merasakan, ternyata kita adalah satu keluarga Allah. Nah, jadi betapa penting kita bangun hubungan, kita bangun persekutuan, kita bangun komunitas, agar apa saudara? Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya dalam berbagai keterbatasan kita, tapi komunitas dan komunikasi harus bisa terus dibangun. Supaya apa? Supaya kita terus bergerak, berjalan bersama-sama, beriringan, mengikut Tuhan sampai di mana Kristus akan datang kali yang kedua dan kedapatan kita tetap setia kepada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri bagian ini, saya undang saudara selaku pelayan, mari mengambil tempat. Tapi sebelum saya akhiri ini, saya ingin mengatakannya begini. Sebagai orang percaya, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berperan dengan peran yang tidak gampang. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia dan menjadi garam. Kita juga diberikan kepercayaan untuk mempengaruhi dengan pikiran, dengan sikap, dan bahkan dengan pengaruh-pengaruh positif di tengah dunia yang gelap. Kita tanpa sadar bahwa ada kecenderungan kita ikut terpengaruh dengan keadaan dunia yang bukan lagi mencerminkan iman yang hidup di dalam kita. Karena terkikis dengan keadaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Sehingga memungkinkan orang percaya harus bisa memainkan peran yang lebih dari yang biasanya. Saya dan saudara hari ini dituntut untuk memainkan peran yang lebih. Kalau kita hari-hari ini merasa biasa-biasa saja, maka ini waktu bagi saya dan saudara untuk tidak lagi menjadi biasa-biasa. Kalau kesetiaan kita kepada Tuhan biasa-biasa, maka di penghujung tahun ini saya ingin menyampaikan pesan agar supaya kita tidak lagi menjadi biasa-biasa mengikut Tuhan. Kalau kesetiaan kita kepada Tuhan kita merasa biasa-biasa, saatnya kita memaksimalkannya. Semalam saya katakan bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita. Maka betapa penting, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Waktunya kita tidak lagi melihat kiri dan kanan. Waktunya kita melihat Tuhan. Waktunya kita angkat tangan, gandeng yang lain, maju bersama dengan Tuhan. Waktunya kita tikang lutut, kita mendoakan orang lain. Waktunya kita melihat orang lain dengan mata kasih kita. Kita buka hati dan mengatakan kiranya Tuhan oleh anugerahnya selalu menolong. Peran-peran penting ini harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman yang memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa merasa saya butuhkan orang lain. Kita tidak merasa bahwa saya tidak butuh yang satu. Saya merasa saya hanya diri saya. Ini waktunya kita mengatakan saya butuh orang lain. Saya perlu orang lain. Mari pelayan, saya butuh orang lain. Karena tanpa orang lain kita tidak akan bisa maksimal. Saya menyampaikan contoh, tanpa saudara saya tidak maksimal. Karena itu saya juga mengatakan tanpa orang lain saudara juga tidak maksimal. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu betapa penting tindakan kasih kepada sesama itu ditunjukkan. Tindakan kasih kita sebagai bagian daripada mewujudkan pengharapan yang dimiliki seseorang
kita perkuat. Sehingga semua kita tidak menjadi satu orang yang lebih terdepan dari yang lain. Kita berjalan bersama-sama. Ada istilah, ketika kita berjalan bersama-sama, maka yang satu dia jatuh, maka yang lain bisa angkat. Tapi ketika kita berjalan sendiri-sendiri, maka yang satu jatuh, dia akan tetap jatuh. Bukankah kita semua rindu yang satu jatuh? Termasuk kalau seorang di antara saudara yang jatuh, bukankah kita ingin angkat dia? Kalau pengalaman itu dialami saudara yang jatuh, saudara angkat tangan dan rindu orang angkat saudara. Maka demikian masing-masing kita membutuhkannya. Saya rindukan agar supaya dalam sepanjang tahun yang baru nanti, kita menjadi pribadi yang menjadi pribadi siap menghadapi tantangan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.